Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ayesa Ika Yuslian. Nah, sekarang kita udah mencapai di bab 6 ya teman-teman, yaitu Linux Installation, Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, materi apa aja sih yang kita akan pelajari di bab 6 ini? Nah, ini adalah materi yang akan dipelajari pada bab 6 ini. Yang pertama adalah download install VirtualBox, yang kedua install Debian, dan yang ketiga install Ubuntu. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu download install VirtualBox. Apa sih VirtualBox itu? Nah, VirtualBox merupakan platform virtual mesin yang mana banyak sekali platform virtual mesin kecuali VirtualBox atau selain VirtualBox. Contohnya seperti VMware Workstation dan yang lainnya. Namun, yang gratis dan tidak berlisensi itu hanya VirtualBox. Dan selain VirtualBox itu berlisensi atau berbayar ya teman-teman. Nah, VirtualBox sendiri itu memiliki fitur yang sederhana sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu virtual mesin? Virtual mesin itu merupakan salah satu software yang digunakan untuk membuat komputer di dalam komputer. Jadi contohnya di laptop saya ini saya bisa membuat server, saya bisa membuat router, dan lain-lain. Jadi virtual mesin ini merupakan software yang digunakan untuk media pembelajaran. Nah, jika kalian ingin mendownload VirtualBox, kalian bisa ketik di Chrome virtualbox.org ya teman-teman. Oke, baik, kalian tinggal ketik saja di Chrome kalian virtualbox.org. Nanti kalian klik yang paling atas ya teman-teman. Lalu di sini adalah tampilan ketika kita akan mendownload VirtualBox. Kita langsung klik downloads. Nah, di sini ada bermacam-macam platform packages, tergantung kalian menggunakan apa. Di sini ada Windows Host, macOS, Linux, Solaris, Solaris 11. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownload menggunakan Windows. Kalian tinggal klik aja. Nah, ini sudah otomatis ke-download ya teman-teman. Karena saya sudah mendownload, saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu install Debian. Nanti saya juga akan memasuki materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu. Kenapa sih saya pilih Debian dan Ubuntu? Karena Debian dan Ubuntu ini terdapat perbedaan konfigurasi pada keduanya. Jadi, ketika teman-teman melakukan konfigurasi server pada lapangan dan terdapat OS Debian dan Ubuntu, jadi teman-teman tahu bedanya di mana karena Debian dan Ubuntu memiliki fitur yang berbeda pada beberapa konfigurasi. Nah, Debian merupakan satu OS Linux dan untuk tampilannya kurang lebih sama seperti Ubuntu di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menginstal Debian-nya. Teman-teman bisa pergi ke browser atau Google Chrome. Nah, kalian ketik download Debian server. Lalu kalian pilih yang downloading Debian CD atau DVD images via HTTP atau VTP ya teman-teman. Kita klik aja. Kita scroll ke bawah, kita pilih DVD, kita klik AMD 64. Lalu kita scroll aja ke bawah teman-teman. Teman-teman bisa pilih yang Debian 12.60 AMD 64 DVD ISO. Kita klik aja, nanti dia akan menginstal dengan otomatis ya teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke VirtualBox. Kita akan langsung coba untuk menginstalnya di VirtualBox. Sebelumnya kita sudah pernah membuat Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Caranya teman-teman langsung saja klik New. Lalu teman-teman bisa kasih nama Debian Server. Sebenarnya ini bebas ya teman-teman. Nah, ini jika kita memberikan nama Debian Server, itu akan otomatis type dan versinya akan
otomatis berubah menjadi Linux ataupun versinya berubah menjadi Debian 64 bit. Kita langsung aja next. Nah, ini bisa kita atur sendiri. Oke, kita langsung aja next. Kita create. Kita next. Nah, kita memakai dynamical allocated ya, kita next. Ini kita ini kita create ya teman-teman. Karena kita belum memasukkan file ISO-nya, kita pergi ke settings, lalu kita klik storage, kita klik empty, kita klik yang ini, lalu kita klik yang choose atau create ya teman-teman. Kita pilih add, kita pilih yang 6.0. Kita open, lalu kita choose. Kita oke teman-teman, kita akan merunningnya. Kenapa sih saya memilih graphical install? Karena graphical install itu tampilannya lebih mudah dan ini tuh bisa menggunakan kursor ya teman-teman, jadi bakal lebih mudah. Kita enter. Di sini kita pilih yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang bahasa Indonesia. Di sini kita memilih lokasi Indonesia juga. Lanjutkan. Lalu kita memilih keyboard seperti biasa, yaitu Inggris Amerika. Ini kita tunggu. Untuk nama hostnya, saya akan pilih Ayesa Server. Lanjut. Untuk nama domain, saya akan beri nama Ayesa saja ya teman-teman. Kita lanjut. Ini ada 2 sandi untuk kita login ke server kita. Dan juga ada kata sandi untuk root, sandi root. Untuk kata sandi root, itu biasanya orang-orang menggunakan sandi yang susah. Karena sandi root sendiri ini adalah akses file yang paling tinggi karena di atasnya admin. Jadi ini sangat berbahaya. Memberikan sandi 3345 saja teman-teman, agar tidak lupa. Lanjutkan. Ini nama lengkap pengguna baru, saya kasih nama Ika. Oke, untuk kata sandi yang ini saya akan menggunakan kata sandi yang sama seperti tadi, 1, 2, 3, 5. Lalu ini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan. Lalu kita pilih waktu sesuai dengan waktu kita. Saya pilih WIB. Kita menunggu. Partisi hard disk saya pilih yang terpadu karena ini seluruh hard disk ya teman-teman. Kita lanjut. Lalu ini kita lanjut. Kita pilih semua berkas. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Di sini ada opsi perubahan pada hard disk. Kita pilih ya. Kita klik lanjutkan. Oke, kita pilih tidak saja karena untuk mempercepat instalasi. Gunakan suatu jaringan cermin, kita pilih tidak. Lalu kita tunggu. Ini kita pilih tidak. Kita tunggu. Di sini kita
harus memilih opsi yang mana yang mau kita install. Kita akan pilih Debian Desktop sama perkakas sistem. Jadi GNOME-nya kita tidak usah, kita lanjutkan, kita tunggu. Pasang bootloader pada grup, pada harddisk utama, kita pilih ya. Kita pilih yang bawah, kemudian kita lanjutkan. Kita tunggu. Oke, di sini kita pilih lanjutkan untuk booting ulang. Login terlebih dahulu. Enter. Oke, di sini saya akan pilih bahasa Indonesia. Papan ketiknya atau keyboardnya saya pilih Inggris S. Terus kita klik aja. Kita lewati. Ini sudah, kita klik. Oke, baik. Sekarang kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah pernah menginstal Ubuntu Server dan Ubuntu Clone ya, teman-teman. Maka dari itu, kita menghapus terlebih dahulu Ubuntu Server yang sudah pernah kita install. Caranya, kita klik kanan, kita remove, kita delete all files karena agar terhapus data-datanya semuanya. Oke, cara mendownload Ubuntu, kita bisa ketik di pencarian, kita ketik Ubuntu Release, kita klik yang paling atas. Oke, lalu kita klik yang Ubuntu 22.4 Jammy Jellyfish ya teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah, kalian tinggal mengklik server install image. Karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu menginstal lagi, saya langsung masuk saja ke VirtualBox. Nah, caranya kita klik new, kita beri nama Ubuntu Server. Kita meletakkan ini di disk D ya teman-teman, agar tidak hilang. Nah, ini type-nya Linux dan Ubuntu 64 bit. Ini biasanya kalau kita mengetikkan nama Ubuntu, ini akan otomatis seperti ini ya teman-teman. Kita next saja. Kita next. Kita create. Kita next. Dan next. Ini juga create saja. Kita belum memasukkan file ISO-nya, kita pergi ke settings terlebih dahulu. Kita klik storage, lalu kita klik empty, lalu kita klik yang ini, kita pilih yang Ubuntu 22.04 ya teman-teman. Oke, kita oke aja. Lalu kita mulai ke start. Di sini saya pilih yang bahasa Indonesia ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita down. Kita continue without updating. Lalu kita juga down ya teman-teman. Kita down, kita continue. Lalu memasukkan nama. Saya memilih memasukkan misal Ayesa Ika. Ini Ayesa server. Ini Ayesa, lalu passwordnya saya memilih yang gampang saja, 12345, 12345. Kita down ya teman-teman. Lalu kita continue, kita down, continue,
Lalu kita menunggu proses penginstalan selesai, kita bisa melihatnya, kita tinggal klik saja view full log. Kita klik saja view full log agar dapat melihat proses penginstalannya lebih jelas. Oke, kita tunggu saja sampai proses penginstalan selesai. Ini instalasinya sudah selesai, kita pilih reboot now. Bentar. Jika terdapat tulisan failed, tidak usah panik, kita enter saja. Oke, saya akan login. Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil proses penginstalannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video bab 6 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bab berikutnya.